Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, semoga kalian dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, 5M ingat. Kemudian kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Nah, ketika berada di rumah dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, gadget atau handphone itu bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Ya, tentunya pakai data atau WiFi harus tersedia, ya. Kita ini di Dumai masih perpanjangan PPKM. Jadi aktivitas belajar mengajar belum bisa dilakukan tatap muka terbatas di sekolah. Kemarin sudah keluar surat dari pemerintah untuk yang daerah yang pelaksanaan PPKM-nya masih di level 1, 2, dan 3 masih bisa atau diizinkan tatap muka terbatas. Namun kita di Dumai ini level 4, yang level 4 masih harus daring, belum bisa tatap muka terbatas. Nah, untuk itu saya ingatkan kembali, kita sudah 2 minggu lebih daring ini. Mohon seluruh kegiatan pembelajaran bisa kalian ikuti dengan baik, tidak ada kendala, karena daring pun belajar, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu tetap berlangsung. Ya, tugas-tugas tetap berlanjut. Pak, apa guna tugasnya itu, Pak? Kok tugas-tugas terus saja? Nah, tugas itu salah satu fungsinya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah dipelajari serta membiasakan diri kalian untuk mengeksplor lebih dalam terkait materi apa yang dibahas oleh guru. Jadi dengan adanya handphone atau smartphone tadi, kalian bisa mengeksplor atau menggali informasi dari berbagai sumber, dari googling dan lain sebagainya, dari YouTube, terkait materi yang dibahas gurumu, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan itu lebih bermakna, karena kalian sendiri yang mencari prosesnya itu lebih lengket ketimbang hanya mentok dengan mendengarkan penjelasan dari guru, dan itu terkadang terbatas. Ada kalanya guru lupa menyampaikan atau tidak tersampaikan, apalagi kalau kalian pasif tidak bertanya, tidak tersampaikan. Nah, dengan penugasan tadi kalian mampu mengeksplor dari berbagai sumber sehingga pembelajaran itu lebih lengket dan bermakna. Yang terakhir masuk tadi siapa? M. Sahrul Nizam ya. Saat ini yang baru masuk satu, Ananda Maulana Pratama, M. Aditya Dinata Kusuma, M. Syahrul Nizam, Raihan Sasrio, Rido Prastio, Romanda Napitupulu, Sapriando Simatupang. Yang lain belum kelihatan. Minggu saya ingatkan kembali, saya lanjutkan, bahwa minggu kemarin kita ada PR. Saya tidak membilangnya tugas, tapi PR lah ya. PR kita ini yang pertama, merawat berkala sistem utama engine. Dalam merawat berkala sistem utama engine, itu ada beberapa bagian yang perlu diperiksa dan yang perlu dirawat. Yang pertama, semalam kita sudah mencontohi adalah blok silinder. Makanya di sini blok silinder tidak dimasukkan lagi, sehingga yang A itu memeriksa kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Kenapa blok silinder tidak dimasukkan? Karena sudah
kita bahas sebelumnya. Sudah kita bahas sebelumnya. Nih, yang A. Yang A itu sudah kita bahas. Ini adalah blocks. Ini di blok silinder sudah kita bahas, ini gambar kepala silinder ya. Sebenarnya tinggal jelaskan ya. Di blok silinder begini cara pemeriksaannya. Pemeriksaan kebengkokan blok silinder ya. Ini gambar, sebenarnya ini gambar kepala silinder, cuman pemeriksaannya begini, hampir sama. Di tugas itu kan dibunyikan, coba kita lihat di tugas. Apa saja alat yang digunakan pada setiap item pemeriksaan di atas, alat yang digunakan apa saja, serta tuliskan cara pemeriksaannya. Nah, semalam itu, kemarin itu, minggu kemarin sudah saya contohkan, ini kita anggap blok silinder. Lalu alat yang digunakan, pertama pemeriksaan blok silinder, semisal begitu. Alat yang digunakan pertama adalah straight edge. Straight edge ya. Straight edge itu apa namanya, semacam mistar perata ya, yang lurus dan rata. Kemudian filler gauge, filler gauge atau bilah ukur. Dengan posisi begini, ini posisi pertama. Lalu kedua posisinya menyilang dari gambar yang ada ini, menyilang begini, kemarin menyilang. Lalu kalian bisa lihat nih gambar. Bisa lihat? Bisa, Pak. Ini menyilang. Nah, dari sini sisipkan bilah ukur atau filler gauge ke dalam celahnya. Kalau ada yang masuk, celah tersebut ada yang masuk, umpamanya masuk 0,10, masuk nih. 0,10 kita masuk ke dalam, loh ternyata 0,10 ini longgar. Cari lagi yang lebih besar dari 0,10. 0,15 masuk seret, berarti blok silinder sudah terjadi kebengkokan sebesar 0,15 mm. Itu ya, dia masuk seret. Itu dia ukurannya. Kalau masuk los itu berarti masih besar dari itu. Nah, lalu bagaimana dengan ketika masuk 0,10 tadi tidak masuk? Kita cari ukuran kecil 0,05. Misal begitu. Atau kalau filler gauge ini ada beberapa ketelitian, ada mulai 0,01, 0,02, 0,05. Biasanya yang di sekolah kita pakai 0,05 ya ketelitiannya. Kalau ada dapat 0,01 itu lebih bagus, 0,01, 0,2, 0,3. Tapi ada juga yang 0,02 mulainya, 0,02, 0,04. Oke. Ini dimasukkan umpamanya 0,05. Ternyata di 0,05 itu masuk, tapi 0,010 itu tidak masuk. Berarti kebengkokan yang terjadi adalah 0,05 mm. Nah, kemudian seandainya jika 0,05 juga tidak masuk, rata di sini kita lihat 0,05 kita sisihkan kemarin, setiap celah mulai dari sini sampai kemari tidak masuk, berarti tidak ada terjadi kebengkokan. Lalu putar posisinya lagi, menyilang dari ini, ukur lagi. Kalau seandainya tidak ada kebengkokan, 0,5 tidak masuk, berarti blok silinder rata, tidak terjadi kebengkokan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lalu datang timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kebengkokannya kalau 0,10 itu apa yang harus dilakukan? Kalau 0,05 itu apa yang harus dilakukan? Oke. Dari berbagai sumber, mestinya kita mengacu kepada manual book kendaraan yang kalian periksa. Semisal kalian periksa Toyota, lihat di Toyota itu berapa maksimal kebengkokan atau kebalingan yang diizinkan oleh Toyota jika terjadi kebengkokan. Umpama ini contoh 0,05 yang dibolehkan kebalingannya. Lebih dari itu harus diratakan. Itu kita ukur. Kalau ternyata hasil pengukuran kita 0,05 masuk filler gauge-nya tadi dan 0,10 tidak masuk, berarti dia masih diperbolehkan, karena nanti akan tertutup oleh gasket dan pengencangan akan rata dia.
Tapi kalau sudah 0,10 sudah melebihi dari standar maksimum limitnya, berarti harus diamplas blok silinder tersebut. Bisa dipahami? Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Selain posisi menyilang, juga posisi vertikal. Kalau kita posisi mandang mesin seperti gambar di atas nih, kita posisi ini juga sejajar dengan kita juga kita ukur. Ya. Sebentar saya googling ya. Saya ganti persentasenya. Semua layar bisa kelihatan. Saya stop dulu. Oke. Nampak? Kelihatan? Dan Pak. Oke, saya browsing ya. Pemeriksaan blok silinder. Kemarin pun di video juga saya jelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Ini gambarnya, ada lengkap sebenarnya. Kalian tidak mengerjakan saja. Nah, ini. Jadi yang diperiksa, coba kita lihat gambar ini, nampak enggak? Pemeriksaan blok silinder. Oke, saya jelaskan lagi. Ini dari teknikotomotif.com. Ini cara pemeriksaan. Ini straight edge-nya ditaruh sebelah sini, kemudian diputar posisi, ini menyilang begini, lalu diperiksa setiap sisi, lalu ini tadi menyilang horizontal, vertikal. Ada berapa sisi yang diperiksa? Coba lihat. Ada berapa? Ada berapa 6. sisi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 posisi yang diperiksa sesuai gambar silang di bawah yang di samping ya. 6 posisi itulah diperiksa apakah ada kebalingan. Bagaimana Pak cara meratakannya? Macam-macam nih, orang pakai kadang kaca jendela nako itu. Iya, mau ngecek. 0852 7878 1213. Apa lagu? 0852 0852. Bentar ya, Nak. 0852 7878 1213. Iya. Oke, sip. Oke, bisa dipahami? Anak-anak? Bisa dipahami. Paham aja ya, bisa Pak, paham. Tapi tugasnya tidak selesai. Nih. Itu tadi cara pemeriksaan blok silinder. Selain itu, ini pemeriksaan secara visual. Lalu ada, pemeriksaan secara pengukuran. Ada lagi pemeriksaan secara visual. Kita lihat blok itu secara detail, apakah ada keretakan. Keretakan ini tak bisa kita ukur dengan filler gate tadi atau dengan dengan straight edge tadi. Jadi kita periksa dengan kasat mata, kita lihat apakah ada retak. Kemudian di blok silinder itu juga kita rasakan apakah ada haus atau tergores. Nah, pemeriksaan yang berikutnya adalah menggunakan dial bore gauge. Dial bore gauge itu nanti materinya lebih lanjut akan dipelajari penggunaan dial bore gauge. Dial bore gauge blok silinder, nanti ketika praktik kita sampaikan bagaimana cara memeriksa blok pakai dial bore gauge. Kelas 1 sudah tahu kan dial bore gauge? Belum Pak, belum. Di kelas 1 sudah belajar dial bore gauge? Belum pernah. Belum, Pak. Pakai Belum, dial indikator, tahu dial indikator? Belum juga, Pak. Sudah, kok belum pula? Sebentar, saya browsing. Dial
Nah, kalau saya tunjukkan gambarnya, kalian pernah lihat ini gambarnya? Pernah Pak, pernah. Pernah lihat di mana pernah lihatnya? Bengkel. Bengkok. Di kapan? Pak. Udah belajar di kelas 1, Belum. Belum, Pak. tapi alatnya sudah ditunjukkan. Belum Pak. Belum. Cuman Nah, ini nanti kita pakai ketika praktek, kita menggunakan dial bore gauge untuk melakukan pemeriksaan berapa kehausan yang terjadi pada blok. Ya, berapa kehausan yang terjadi pada blok. cara menggunakannya kayak mana, Pak? Nah, cara menggunakan nanti kita ketika praktek kita sampaikan. Nah, sekarang saya minta ini tadi yang tugas tadi, tugas ini. Tugas ini kalian sudah selesaikan belum? Sudah Pak. Sudah selesaikan, ditunjukkan ya. Iya. Yang lain, Pak, bagaimana cara menggunakan itu tadi? Nah, selesaikan tugas ini dulu. Nanti ketinggalan terus. Nur Rizky Saputra. Kenapa baru masuk Nur Rizky Saputra? Nggak ada Pak, maaf Pak, baru masuk. Baru masuk. Iya. Habis berkamar mandi dah, Pak. Hah? Oke, kita sudah belajar berapa menit ya? Sekarang sudah jam 8, dari jam 7 berapa tadi? Kita lanjutkan ya. Ada baca di bengkel. Kayaknya di bengkel SM, di bengkel depan ada kayaknya. Di SM ada terakhir kalau tak salah sama Amel. Kalau kemarin waktu sebelum UKK kami ngecat juga tuh kemarin. Tak pakai embed, tak pakai apa anak tuh ngecat. Hah? Iya, sip. Johannes Sitindaun. Oke, kita bahas sedikit terkait gambar semalam ya. Ya. Gambar yang di grup ya. Iya. Halo. Pak. Oke. Menarik. Karena jawabannya beragam. Mana dia? Apa yang kalian lihat? WA ya? Iya Pak, Saya buka WA kan? itu Bapak betul ya? Hah? Lama naiknya nih ya? Ngelag Pak jaringannya tuh Pak. Ya. Jaringan saya nggak. Putus hidup lagi. Buat jaringan. Karena Rizky masuk. Hah? Coba keluar kau gini. Ini Keluar kau gini. kena marah Bapak nih, ada guna keluar nanti. Oke, kena marah. Enggak. Teman. Oke, sebentar. Nih. Ini kan? Iya Pak. Iya Pak. Ini Iya Pak. soal tadi malam. Soal tadi malam. Berapa jawabannya nih? 27,70. 27,75 Pak. Hah? 27,75. 27,75. 29. Berapa? 2. 7,75. 2770. Itu ada dua yang sama. 27,70. Oke, 27. 7,70. 75 sama juga Pak kalau nggak salah. Namanya rusak. Bukan alatnya rusak. Bukan alatnya rusak. Ini kita bagaimana memahami gambarnya. Oke. Bukan alatnya rusak. Kelihatan nih?
Nampak Kelihatan, Pak. Nampak ya? Apa Pak? Nampak tuh. Tidak Pak, tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Nampak Pak, nampak. Ah, ini baru nampak Pak. Nah, itu nampak. Oke, kalau kita lihat gambar, ya, berdempetan antara 70 dan 75 itu berdempetan. Ya. Iya, Pak. Namun yang lebih presisi berdempetan itu kalau lihat di gambar adalah 75. Nah, tapi karena gambarnya di WA itu pecah, ya, di gambar di WA itu pecah, yang jawab 70 atau 75 itu dikasih toleransi. Berarti yang jawab 75, 70 itu kita toleransi karena gambarnya sama-sama berdempetan. Walaupun kalau kelihatan di sini nanti kan protes kalian ini Pak 70 lurus juga ya karena gambar ini pecah ya. Ketika di zoom kan ya namanya gambar tidak seperti alat yang aslinya. Jadi yang menjawab 0,75 sama 0,70, 0,70 sama 0,75 kita toleransi ya, kita anggap benar. Yang intinya semalam itu yang berbeda di sini. Nah, berapa di sini? 28. 27. Ya, ada yang menjawab 28, ada yang menjawab 27 ya. Sebentar ada kawanmu masuk. Wisnu. Yang 28. Wisnu. 27. Good. Oke, ada yang menjawab 27, ada yang menjawab 28. Jadi yang benar berapa? 27. Yang benar 27. Dari mana 27? Ini 25. Dari situ, Pak. Ini 25. Ini 26. Ini 27. 27. Nah, garis 0 ini belum sampai 28, belum melewati 28. Ini 28. Nah, ini 28-nya. Jadi belum dilewatinya 28 ini. Ya, belum dilewatinya 8 masih 27. 27,7 5,70 atau 75 ya. 70 atau 75 ya. Jadi kalau di gambar aslinya baru kita pertahankan. Pasti tidak mungkin 70 atau 75. Salah satu ya 72, 75 atau 27. Tapi kan gambar-gambarnya pecah, kita kasih toleransi. Oke, itu untuk yang tadi malam. Bukan gambarnya salah tapi pecah. Karena itu foto atau ya gambar lah ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan materi kita. PR ini memeriksa kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Memeriksa bagaimana caranya, terus apa alat yang dipakai? Tak ada. Mana perginya? Berarti di belakang itu. Di belakang. Tak. Oh, oke. Mau tak mau belilah. Yang kemarin tak ada dalam plastik itu tak ada. Din. Kalau luas roda ada. Luas ininya ada berapa biji? Mulai dari gedung yang mana, Pak? Ini kan? Gedung ini kan? Iya. Beli Izin Pak. pinjam dulu duitnya. Beli bak tuh berapa satu kali 15 lah, paling beli 4 biji. 15 kali 4. Iya. 15 atau 20-an ya. 100 aja lah dulu bawa. Apa? Apa nak? Halo? 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 Pak. Hola. Ya, halo. Pak. Oke, kita lanjutkan. PR-nya sebentar, saya tanya Adit dulu. Ini sambil saya nilai ya. Ya. Adit, oke, siap, Dit? Belum siap, Pak. Hah? Belum siap. Saya silangi ya. Kemudian Adit tak siap. Wisnu Adi Prayoga? Siap, Pak. Apa? Siap. Dah siap? Apa, Pak? Tugasnya ini dah siap? Oh, belum, Pak.
Belum, Pak. Belum siap, padahal tugas minggu kemarin. Salahnya di mana? Woi, ditanya siapa bodoh? Nggak Ya, usah main aku aja, kata-kata, aku belum siap. janganlah pakai kata-kata bodoh gitu. Sama-samanya. Terus kayaknya. Ya, itu ibu pakai masker. Oh, ya. Usah pakai kata-kata kayak gitu ya, nanti saya keluarkan. Ya, tak usah ditambah belakang-belakangnya. Wisnu belum siap? Belum, Pak. Belum. Terus Adit belum. Coba. Ananda. Udah, Pak. Oke, tunjukkan Ananda. Gambar, Pak. Iya, tunjukkan bukan gambarnya, tunjukkan yang kamu kerjakan pakai kamera depan. Tunjukkan buku catatannya ke saya. Iya, Pak. Oke, coba kamu baca Ananda yang pertama. Bagaimana cara memeriksa kebengkokan kepala silinder? Apa alat yang digunakan? Strike Edge dan Feller Gauge, Pak. Ya, jangan bacanya Feller Gauge ya. Feller gauge. Oh, Feller iya. gauge ya. Ada juga yang bilang thickness gauge ya. Feller gauge dan straight edge. Oke, terus caranya bagaimana? Cara di kayak tadi, Pak, Bapak jelaskan, Pak. Oke, yang lain matikan suaranya dulu. Yang lain matikan suaranya dulu. Wisnu sama Nuriski. Ya. Silakan, Ananda. Saya minta jelaskan cara memeriksanya. Kameramu hidupkan tak apa-apa. Letakkan strike Edge di kepala silinder. Itu Terus? Mas. Terus? Feller gate-nya dimasukkan di rongga bawah. Strike Edge apa? Ya, terus? Kalau ada celah, tergantung ukurannya, Pak. Ya, tergantung ukuran ya. Silakan dibaca. Kalau dia masuk, baca celah yang masuk berapa. Kalau masuk longgar, berarti cari celah yang lebih tebal. Oke, Ade Maulana. Kalau sisi manifoldnya bagaimana? Gimana, Tadi Pak? kepala silinder nih. Tadi kan memeriksa kebengkokan kepala silinder. Ya, pakai alat yang dipakai adalah straight edge dan feeler gauge. Iya, Lalu lalu sisi manifoldnya kan kepala silinder itu ada dua sisi. Sebentar. Ya. Kamu bawa ke Pekanbaru semalam? Tinggal 3, 5 atau berapa? Ada di mobil. Kepala, oke. Kepala silinder mobil. Oke. Kan tadi kepala silinder yang ini ya? Iya, Pak. Yang ini ya. Lalu kalau memeriksa manifoldnya bagaimana? Kebengkokan manifold. Kan dia ada manifold nih. Silakan. Nih, kan tadi pemeriksaan di sini kepala silinder. Iya, Pak. Lalu kalau memeriksa di exhaust manifold atau intake manifold bagaimana caranya? Apa alat yang dipakai? Ayo, Ananda. Apa alat yang dipakai untuk mengetahui dia? Silakan. Strike Edge juga, Pak. Iya, straight edge sama? Feller gate. Ya, caranya? Sama ya. Iya, Sama Pak. pemeriksaan pada sisi kepala silinder. Bagian yang berhubungan dengan blok silinder, ya. Oke. Si apa tadi? Adi Ananda.
nanti tugasmu Ade Ananda silakan di foto, nanti dikirim ke e-learning SMK Taruna. Nanti akan saya ajari bagaimana cara mendaftar di e-learning. Iya, Saya Pak. tidak pakai Classroom, tapi saya pakai e-learning. Nanti kalian sudah terdaftar di e-learning belum? Belum, Mbak. Moodle. Nah, nanti akan saya ajari, setelah ini akan saya ajari. Jadi tidak usah dikirim di WA, nanti WA saya penuh. HP saya kecil lah, kecil. Memorinya sekecil, jadi nanti kirim di e-learning. Iya, Pak. Pakai e-learning. Oke, kita lanjutkan. Ade Maulana tadi sudah. Wisnu belum siap, Ade Ananda sudah, kemudian 4 ya, Ade Ananda nanti foto ya. Lalu bagi yang belum masih ada finishing tugasnya Ade, silakan nanti di Ananda silakan di finishkan. Raihan Belum, Pak. Raihan, saya silang yang belum ya. Raihan belum siap. Kenapa belum siap? Tidak dikerjakan sama sekali. Baru 1, Pak. Baru 1, itu pun baru tadi ya. Iya, Pak. Ayo, yang lain belum kepanggil nih. Baru Aditya, Wisnu, Ananda, Raihan. Suaranya. Yang lain, Ananda matikan suaranya, Raihan matikan suaranya. Johannes. Belum, Mbak. Johannes. Mana Johannes? Di Tindaun. Johannes Tindaun, udah siap? Belum, Mbak. Belum siap, saya silang ya. Ya. Kemudian, ayo yang lain suaranya. Matikan lagi Saya suaranya. belum, Pak. Romanda. Nomor 6. Romanda. Kenapa belum siap? Kenapa belum siap Romanda? Lupa ngerjainnya, Pak. Emang tugas guru lain kamu kerjakan? Kerjaan, Pak. Jadi solusinya biar ingat bagaimana? Sebenarnya itu tadi malam tuh saya pancing. Karena libur semalam saya pancing tadi malam dengan soal begitu. Sadar enggak? Ayo komentar di grup gitu. Tapi tidak dikerjakan pagi ini. Kecewa memang. Akan lama tuntas materi itu kalau kalian menyepelekan. Oke. Lanjut. Nanti saya akan share bukunya di e-learning. Sama tugasnya nanti kalian store ke sana. Ayo, selain ini yang baru terdata Aditya, Wisnu, Ananda, Rehan, Johannes, Romanda. Yang lain yang siap? Saya belum, Pak. Ya. Siapa lagi? Saya. Rido Prastio. Oke, udah siap belum? Belum, Pak. Belum siap. Kenapa belum siap? Lupa. Rasanya. Padahal YouTube-nya sudah saya. Nah, ini kalau kita simak YouTube-nya udah saya share. Ini penjelasan saya, ya kan? Nih, minggu semalam. Share utama engine dan mekanisme atau silakan di screenshot, boleh. Nampak kan? Nih, ini materi kita semalam. Belum saya share screen rupanya. Tapi kok diam aja? Ya. Itu Johannes tuh yang komen. Nah, oke. Udah, Pak. Udah, Pak. Tuh, yang ngomong Ari Anggara, Johannes. Silakan nanti ditindakkan. Bisa kemenkukan kepala sender. Nah, itu yang materi kita semalam dan sudah ada di YouTube ini. Udah YouTube di grup udah saya share. Nah, ini tugas kita semalam. Nah, ini. Ini merawat skala sistem utama engine dan mekanisme katup. Nah. Ini merawat sistem utama engine dulu. Kelihatan kalian kan? Udah saya kasih contoh bagaimana cara mencari di YouTube, di Google. Nanti kalian cari di Google. Bentar ya. Screenshot AB ya. Nah, ini udah saya tampilkan semalam. Kepala silinder. Dengan apa? Nih, ya. Gambar nih. Nampak? Nampak tidak? Tidak, Pak.
Andrea bilang kecil. Yohanes bilang tak nampak. Sudah saya besarkan. Ini video kita semalam. Ini bukti kecil ya. Sudah saya jelaskan juga semalam ini. Ah, ini videonya. Ah, ini kecil juga. Ah, ini kecil. Janda, Pak. Aduh, Pak. Oke. Untuk memeriksa kepala silinder, Nah, ini mengetahui penjelasan apakah kepala yang saya silinder matikan. itu bengkok Ya. Itu tugas kita semalam. Tapi sudah penjelasannya begitu saya buat, tidak juga kalian kerjakan. Jadi tidak ada yang bodoh, yang ada adalah malas. Ya. Pemalasnya besar. Oke, kita lanjutkan. Tugas ini kan jadikan PR semalam. Tapi yang selesai, tadi baru terdata 7 orang ya, yang baru lapor. Aditya, Wisnu, Ananda, Rehan, Johannes, Romanda, Rido, Prastio. Yang selesai baru Ananda. Saya belum, Pak. Siapa? Nuriski. 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 Belum siap? Belum, Pak. Belum siap. Kenapa belum siap? Nggak masuk saya kemarin kayaknya, Pak. Iya, tak apa, tak masuk. Mau kamu tak masuk, itu kan nilai harian atau nilai absensimu. Tapi YouTube-nya kamu tonton tak YouTube saya tuh? Nggak ada, Bapak. Ngirim dong. Belum ada tonton, Pak. Romanda, saya kirim tak di grup? Dikirim, Pak. Oh, berarti nggak perasan, Pak. Itu dia. Jadi jangan bilang saya tak kirim. Udah dikirim, cuman kamu abaikan aja. Entah apa nih Pak Bukhari. Edi. Pan yang tidak mengajar itu suruh kemari Pak. Ikuti webinar Edi. orang kesesuaian yang harus hadir, kemudian orang kurikulum, perwakilan kurikulum sama PK Pak. Siapa lagi nih yang belum dipanggil? Kawan-kawan yang lain Pak. Andreu. Juga, Pak. Andreu udah siap tugasnya Andreu? Rakyat itu net udah kamu cari Kak. Andreu? Belum bisa ke Sudirman Pak, saya ditolak masuk ke Sudirman Pak, karena ditutup jalannya Pak. Kalau ditolak itu gimana caranya? Akan lewat pelabuhan kan? Masuk Andreu? Ya, Pak. Anak-anak tuh kita lihat itu Sudah siap tugasnya? Tugas yang mana, Pak? Edi. Tugas yang mana? Bisa juga Pak, di Polres itu Pak. Andreu bertanya tugas yang mana? Tugas yang kamu tanyakan minggu kemarin loh. Saya ada bukti kalau minggu kemarin kamu bertanya. Andreu? Tugas yang berkala merawat engine, Pak. Iya. Ini kan kamu yang nanya semalam kan? Tak nampak Pak, kecil. Di YouTube itu kamu yang bertanya sama Johannes, Pak, kecil kali Pak. Ah, itu. Tak nampak, dan akhirnya saya besarkan. Lupa. Siapa lagi nih? Yang saya tanya baru Aditya, Wisnu, Ananda, Rehan, Johannes, Romanda, Rido, Nuriski, Andreu, baru itu. Yang lain belum? Ya Pak. Siapa? Syahrul Nizam. Iya Pak. Udah siap Syahrul? Belum Pak. Hah? Belum. Apa? Belum Pak. Kenapa belum? Saya nggak tahu Pak yang mana tugasnya Pak. Kenapa tak tahu? Karena nggak masuk kemarin tuh Pak. Itu kacau namanya. Saya ingatkan ke kalian. Minggu kemarin juga saya bilang. Yang ketinggalan pelajaran, ini coba saya lihat WA. Yang saya lihat WA saya nih. Ini lihat WA-nya. Lihat WA saya ya. Yang saya WA-kan
yang kita pelajari hari ini dan kemarin itu saya rekam di YouTube dan saya share ke grup. Masuk Pak? Selain webinar masalah GSM-nya ada yang lain nggak ya hari ini ya? Aku lupa tadi. Yang ingat saya itu Pak, kecuali operator tapi yang non PK Pak. Itu ya, yang berkenaan dengan PK tak ada ya? Tak ada Pak. Itu saya sampaikan di YouTube. Ini kalau kalian lihat, saya tanggal 8 bulan 5 itu saya share ke YouTube. Nih, berikut adalah Google Meet pertemuan kita tadi. Bagi yang tidak masuk atau ketinggalan bisa lihat YouTube ini. Ada tugas di akhir pertemuan, silahkan disimak. Tak ada alasan tak masuk dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi siswa sekalian, zaman yang canggih begini tidak ada alasan kamu, oh saya tidak masuk kalau kemarin, enak kali kalau gitu kita belajar. Jadi nanti kalau kuliah biar gampang, tak ngerjakan tugas, tak masuk aja kamu, ya kan? Sehingga alasannya bisa, Pak saya tak masuk kemarin, baru kamu dicelurit sama dosenmu. Nah begitu juga di sekolah Pak. Minggu kemarin saya tak masuk Pak, jadi tak usah tak kerjakan tugas berarti. Mana pula bisa begitu? Yang ketinggalan simak YouTube-nya. Berbagai cara sudah saya lakukan. Mengajar pakai Zoom ini. Tis, Bubar. ngapu nih woi? Dre. Mana Dre? Woi, tugas kalian udah siap semua? Belum. Nah, Semuanya? Apa? Semuanya kalian udah siap? kirim Nan. Nanti lah. Anda. Aku lagi di rumah ini, Man. Edi. Wah yang mau kesana Bangsat bodoh. Geng direkam geng. Pala kalian ini lah kayak gitu. Direkam woi. Istighfar. Kenapa? Ya, matikan suara kalian. Mohon maaf sebelumnya tadi internet terputus, jadi saya terpental keluar. Jadi ini bisa masuk lagi. Saya berharap dengan sangat sama kalian yang mau belajar, timbullah rasa butuh terhadap materi itu, bukan sekedar hanya menjalani proses sekolah ini, ya, hanya sekedar seperti sekolah. Timbullah rasa butuh terhadap pelajaran karena
terkait materi-materi yang kita pelajari itu nanti bekal hidup jika kalian memang mendalami di dunia otomotif ini. Ya. Pemeriksaan tadi yang saya contohkan bagaimana cara memeriksa itu memang ketika di bengkel baik itu magang atau bekerja nanti itu dilakukan. Jangan generasi muda di zaman kalian ini sibuk dengan game. Jadi ketika usia produktif kalian seperti ini masih muda, ingatan masih kuat, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan asik main game. Karena itu akan mengganggu. Pengalaman ini saya cerita sedikit. Pengalaman teman saya kuliah dulu itu tidak selesai kuliahnya gara-gara main game. Tertunda kuliahnya gara-gara main game. Ini terkenal istilah game bola, yaitu game bola itu saking sukanya dia main, orang kuliah berangkat dia asik main game aja di komputer. Banyak mudaratnya kalau kalian tidak pakai isi kepala kalian menggunakan teknologi itu. Jadi harapan saya teknologi yang ada di genggaman kalian itu dipakai sebaik-baiknya untuk mengisi ilmu kalian sehingga jadi bekal nanti ketika tamat. Ya. Banyak di luar sana mereka belajar autodidak. Hanya dari juga belajar bisa dari mandiri di googling. Bisa belajar ikut komunitas engineer dan lain sebagainya. Nah, kalian dikasih kesempatan punya rezeki bisa sekolah. Kemudian di guru sudah mengarahkan begini. Tinggal ikuti itu dan dimanfaatkan betul prosesnya. Kami guru di sini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi. Nah, ini belajarnya begini, kamu bisa browsing di sini, ini yang diarahkan, ini yang kita kuasai pelan-pelan. Nah, tahapan kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah ke sekolah itu sudah runut apa yang harus dipelajari. Sehingga di akhir kelas 3 itu nanti satu kompetensi yang utuh, satu kesatuan yang utuh itu sudah terbekali untuk kalian. Jadi guru menjelaskanlah runut. Nah, yang pertama kita belajar komponen utama mesin, setelah itu mekanisme katup, dan seterusnya. Nanti sampai akhir hasil di akhir kalian hasilnya kalian mampu menjadi mekanik selevel dengan mekanik di luar sana. Juga berguna menjadi dasar kalau kalian memang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi harapan saya jangan kalian habiskan waktu hanya untuk bermain-main dengan di mana usia produktif kalian saat ini yang ingatannya masih kuat. Baik, selanjutnya terkait tugas tadi masih ada yang belum ya. Saya ulang lagi, mohon kerjakan tugasnya tadi. Ini saya ulang, silakan di screenshot. Sebentar, saya presentasikan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Jangan ada bilang nanti tak tahu. Ini udah saya rekam juga. Nanti yang ketinggalan kasih tahu kawan-kawannya. Ada tugas lo. Lihat YouTube Pak Bukhari. Nanti setelah ini saya share. Mungkin makan waktu setengah atau 1 jam untuk mengupload dia ke YouTube. Merawat berkala sistem utama engine. Yang bloknya sudah kita bahas. Ya. Lalu bagaimana cara memeriksa kebengkokan A-nya, kepala silinder dan manifold. Tadi sudah dijelaskan oleh si Nanda, sudah ada nilai Ananda di sini. Terima kasih Ananda. Lalu pemeriksaan kebengkokan blok silinder bagaimana? Pemeriksaan celah aksial poros engkol bagaimana? Lalu pemeriksaan run out poros engkol. Kemudian bagaimana pemeriksaan main jurnal dan crank pin. Mengukur ini di googling, kamu tinggal googling, buka aja sesuai judul tugasnya itu sudah muncul. Tinggal kerjakan. Nah, buat ringkasan di buku catatan. Di buku catatan tidak di
kertas HPS dibuat di buku catatan. Lalu setelah di buku catatan itu difoto buku catatan itu di-upload. Di mana di-uploadnya? Nah, di e-learning. Di e-learning. Bagaimana cara menguploadnya? Akan saya ajari kalian pertama mendaftar di e-learning terlebih dahulu. Udah tahu e-learning? Udah tahu e-learning? Udah, Pak. Udah tahu, udah terdaftar di e-learning? Saya tidak pakai Google Classroom. Saya tidak pakai Google Classroom ya. Tahu, Pak. Ya. Caranya bagaimana nih? Coba perhatikan. Kalian Google. Di kelas 1 ada pakai e-learning nggak? Tidak ya? Tidak, Ada, Pak. Pak. Oke. Misal di googling, nampak kalian saya googling nih? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Tinggal ditulis learning SMK Taruna Persada. Oke. Muncul di sini e-learning SMK Taruna Persada. Silahkan diklik. Bentar. Terputus pula nih. Gangguan berarti ya? Atau sebentar kita cari cara lain. Not found. Besar. Nah, kalau tidak bisa, nanti saya buatkan video cara loginnya sudah saya buat di YouTube. Nanti kalian browsing saja. Gini caranya. Bentar, saya ke YouTube saja dulu. Saya tadi mau praktek langsung, tapi gangguan jaringan, gangguan dari web, nanti saya akan koordinasi ke pengembangnya. Ya, kamu cari di YouTube. Buka YouTube, lalu browsing di YouTube begini, bikin learning SMK Taruna Persada Dumai. Cari di YouTube ya. Nanti tonton. Di sini ada panduan learning siswa SMK Taruna Persada Dumai bagian 1. Cara daftar learning SMK Taruna Persada. Profil baru nanti ada juga nih panduan learning siswa SMK Taruna Persada Dumai bagian 2, ini sambungannya tadi. Oke. Pilih yang ini, cara daftar learning SMK Taruna. Itu Caranya adalah ini. browsing di Google dengan cara klik learning. Ini dia. Ini caranya. Silakan nanti kalian baca bagaimana cara memahami. Silakan lihat learning SMK Taruna Persada. Terus di sini di rating 1-nya, dan yang rating 2 dari sekolah lain ya. Nah, di rating 1 Oke. SMK Taruna Persada, silakan. Ini caranya. Silahkan nanti kalian pahami lalu akses web kita, web e-learning SMK Taruna. Saat ini sepertinya ada gangguan. Saya akan hubungi divisi data nanti untuk perbaikan webnya. Gini, Pak, hasil dalamnya, Pak. Ada pembagian kategori kursus, Pak. Ya, kamu bisa akses tuh. Bisa, Pak. Ini ada in-house training SMK. Ya, betul. Terus kamu klik login di sebelah kanan. Bentar ya. Login ada login. Ada login nih. Ada klik login kan sebelah kanan? Ada, Pak. Bentar, saya kok tak bisa akses ya. Bentar saya cari pakai yang lain. Ada login, klik login. Setelah klik login muncul apa? Bentar, Pak. Nambah pengguna, Pak. Nambah pengguna. Nama pengguna sama password, Pak. Oke, di bawahnya lagi, tengok. Di bawahnya lagi, silakan daftar untuk jadi anggota baru, Pak. Itu dia. Silakan klik, silakan daftar untuk jadi anggota baru. Apa Ki? Apa e-learning apa Taruna? Oh, Ini ada buat nama dan password.
Buka Ya. aja di Google ada tuh. Saya buka, Pak. Password nih password apa, Pak? Passwordnya saran saya samakan aja. Ini ya, ini. Kalian nampak sekarang? Enggak ya? Iya, Pak. Ini itu, Pak. Nampak tampilan saya? Nampak. Oke. Nampak, Pak. Kalau buka webnya, judul webnya adalah learning.smktarunapusada.sch.id. Lalu klik login. Di login ini kalau sudah daftar bisa klik username sama password. Tapi kalau tapi kalau yang belum daftar silakan klik buat pengguna baru. Ya, create new account ini tombol ini. Tombol ini. Oke. Muncul seperti ini ya. Iya, Pak, gitu, Pak. Oke. Username ini isi email kalian, Bisa nama sih sebenarnya, tapi biar gampang isi email saja, biar ingatnya mudah. Isi email, umpamanya saya ya, Bukhari, emailnya ya, Bukhari, misal @gmail.com, misal itu. Itu passwordnya password apa tuh, Pak? Passwordnya samakan dengan password email. Oh, Ya, samakan aja biar mudah ngingatnya untuk semua password. Oke, sudah? Lalu email address itu sama dengan email yang kamu buat di atas tadi. Paham? Lalu email again, tulis lagi email yang sama yang di atas. Lalu nama pertama, jika namamu terdiri dari satu suku kata, cukup bisa saya, kan hanya Bukhari saja nama saya. Tulis Bukhari, di bawah juga Bukhari tulis. Tapi kalau kalian misal pakai marga, misal Bukhari Muslim, misal marganya Dalimunte. Misal begitu. Ya, silakan tulis begini. Kalau namanya dua bagaimana? Bukhari Muslim saja ya. Silakan di sini Bukhari. Lalu Muslimnya di bawah. Paham? paham, Pak. Oke. Tapi karena nama saya hanya satu penggal, jadi misal saya bikin aja sana di sini atau saya coba lah Bukhari Muslim. Oke. Silakan untuk kota tetap Dumai, country Indonesia jangan diganti. Nanti diganti salah beda tanggal nanti ujian. Setelah ini klik sudah tertulis begini, silakan klik create my new account yang warna biru. Klik. Nah, kalau kayak gini kalau mau kalian simpan boleh simpan. Kalau tidak mau simpan ya tak apa-apa jangan disimpan ya. Harusnya ini sudah login ya. Tapi kebetulan webnya nih mungkin ada permasalahan ya. Kalian bisa waktu nyimpan apa muncul? Apa muncul tadi waktu nyimpan? Belum login, Pak. Nggak muncul, Pak. Tidak, waktu diklik username tadi. Kan kamu sudah klik create my account tadi kan? Aduh, gangguan deh, Pak. Gangguan kayak saya tadi ya? Iya, Pak. Iya. Oke, nanti saya coba perbaiki dulu, konsultasi ke bagian IT-nya ya. Nanti setelah daftar, kalian baru masuk di halaman awalnya. Halaman awal login. Yang kayak tadi baru bisa loginnya. Nanti yang sudah daftar lapor ke saya. Ya biar saya konfirmasi. Harusnya dia memang cek email kalian. Ada berita masuk bahwa pendaftaran telah telah berhasil. Silakan klik link di bawah ini untuk konfirmasi. Harusnya masuk pesan di email begitu. Tapi jika tidak ada masuk seperti nanti hubungi WA saja Pak saya sudah daftar gitu. Nanti saya yang konfirmasi. Oke, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini sudah mulai terbuka nih. Sudah mulai terbuka lagi ya. Coba lagi. Hah? Coba lagi, Pak. Mana tahu bisa. Iya. Sebentar, saya cek ya. Oh. Jaringan nih. Jaringan ya, nanti saya sama Pak, saya kayak gitu juga Pak. Mas, ya nanti saya
Nanti saya kabari kalau sudah mulai. Mungkin servernya lagi sibuk di sana tuh. Oke. Paham tadi untuk tugas, untuk PR-nya saya mohon dengan sangat tolong dikerjakan, jangan diabaikan. Jangan alasan, Pak, ini kan yang masuk hari ini kan sekitar berapa ya? 9 orang ya? 10 orang. Jangan sampai yang besok yang lain masuk, Pak, saya tidak tahu tugasnya. Nanti YouTube-nya akan saya share. Oke? Oke, Pak. Kita masih banyak lagi nanti setelah C merawat berkala sistem utama engine. Kita akan masuk ke materi berikutnya adalah perawatan sistem utama mekanisme katup. Perawatan sistem utama mekanisme katup. Bagaimana mengukur celah klep? Apa dampaknya jika celah klep terlalu besar? Apa dampaknya jika klep terlalu kecil? Bagaimana jika tidak ada celah klep? Ya, itu materi kita lanjutan. Tapi harus dituntaskan ini dulu. Nanti kalau tidak tuntas, menumpuk akhirnya tidak selesai. Orang udah ke bulan, kita masih gorek-gorek tanah. Nanti masuk praktek mau setel klep belum bisa. Ketika saya tanya, apa guna setel celah klep? Apa dampak kalau celah klep ini terlalu besar? Apa dampak celah klep terlalu kecil? Kita akan masuk sampai ke sana. Tolong tugasnya dikerjakan biar pelajar itu bisa continue. Baru nanti langkah penyetelan klepnya, lalu pengencangan kepala silinder. Masih banyak lagi, mohon yang tugas pertama ini diselesaikan. Ya, tugas kedua ya. Tugas pertama kemarin tentang diagram mekanisme katup ya. Bisa dipahami? Coba. Bisa segera, jangan ditunggu. Kalian tidak ada beban rasanya saya untuk belajar. Sama saya ini kan 8 jam. Kalian bisa manfaatkan waktu sisa ini kan nanti offline. Nah, sisanya asinkronus, berarti kalian mandiri, kerjakan tugas latihannya. Sambil saya perbaiki e-learning, nanti saya umumkan di apa namanya di grup. Silakan e-learningnya sudah bisa. Langkah pendaftarannya seperti ini. Oke. Iya, Pak. Untuk hari ini, untuk penutup hari ini kita adakan kuis. Sebentar. Langsung jawab ya. Siapkan menu chatnya. Kayak kemarin. Saya bisa ambil gambar yang di sini sebentar terus. Tahu menu chatnya? Apa? Udah. Di copy, Pak. Udah siap kan? Bentar ya. Lagi saya siapkan. Oke. Kelihatan tidak? Kelihatan? Kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Coba. Ya, silakan jawab di chat. Mana chatnya ya? Iya. Chat. Silakan dipilih A, B, C atau D. Jawabannya tidak begitu, A, B atau C. Bahkan yang kamu jawab Aditya tidak ada pilihan jawabannya.
Oke, Aditya sudah jawab. Salah. Aditya salah ya tadi. Karena yang dijawabnya tidak ada pilihan sama sekali. Sarul sudah jawab. Andre sudah jawab. Ayo yang lain. Romanda sudah jawab. Romanda sudah jawab. Raihan Sastro sudah jawab. Nur Rizky Syaputra sudah jawab. Ayo yang lain. Habis. Yang lain. Aditya tadi 2 kali jawab. Sahrul. Cuma itu. Habis. Jadi jawaban yang benar apa, gambar apa nih? C. Torque. Apa itu? Apa itu torque? Kunci sok. Kunci sok. Nggak tahu, Pak. Aditya. Kunci momen, Pak. Kunci momen. Torque itu momen ya, torque. Kunci momen, Pak. Ya. Bisa, Pak. Kok A kunci momen? A itu ring spanner ya. B mikrometer, salah. D katanya tidak ada jawaban yang betul ya, tidak ada. Torque wrench ya, C. Yang jawab C benar, terima kasih. Evaluasi mengingatkan itu juga akan kita pakai nanti praktek pada saat mekanisme katup komponen utama mesin tentang pengencangan kepala silinder, nanti kita pakai. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Ada pertanyaan juga? Ada pertanyaan? Itu tugas yang pertama, tugas yang mana? Tugas pertamanya itu di buku catatan melihat ada mekanisme katup, berapa lama berapa lama katup in terbuka, berapa lama katup in tertutup, katup X terbuka, dan berapa lama katup X tertutup. Ada nggak? Oh, yang itu, Pak. Ada tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Kemarin itu dibahas juga, Pak. Itu kan ada di catatanmu. Nanti saya tinggal melihat catatanmu. Lalu ada 2 katup sama-sama terbuka. 2 katup sama-sama terbuka itu panasnya fungsi apa? Itu kan tugas pertama. Pak. Ya. Minggu yang lalu kan kita dibahas juga itu, Pak. Jawabannya udah dikasih. Minggu lalu udah dijawab tuh, Pak. Iya. Kan saya suruh tulis di buku catatan kemarin kan, sebelum kita bahas kan kalian sudah jawab di buku catatan. Ya. Nanti ketika masuk sekolah kalian tinggal tunjukkan ke saya ini tugas yang pertama, sehingga nanti menjadi poin saya. Oke, Pak. Tugas itu untuk dibahas atau dibiarkan aja? Bahas. Ya, dikasih tugas, kalau tidak dibahas tak ada gunanya, nanti numpuk aja di meja guru. Makanya saya setiap kali tugas yang saya berikan, setelah kalian bahas tugas, besoknya itu kita bahas, tunjukkan tugasnya, lalu kita bahas. Nah, kan nanti saya tinggal periksa yang di catatanmu itu. Kan sudah saya suruh tunjukkan sama dengan ini, sama dengan tugas ini. Kemarin saya kasih tugas, ternyata yang siap sama cuman Romanda ya. Yang lain belum siap. Di buku catatan. Andre matikan apanya mic-nya tuh, masuk suaranya ke sini. Ada pertanyaan tidak? Andre? Tidak, Pak. Bisa dipahami? Tugasnya bisa dipahami? PR-nya bisa dipahami? Coba.
Iya, bisa nanti tolong dibuat lagi, jangan sampai nanti minggu depan saya tagih lagi. Kalau tidak selesai juga kita tak bisa lanjut ke materi. Bagaimana kalau kita berhenti saja sekolah? Ya, kan 2 minggu pertama tak selesai, cuma 1 Romanda yang siap, Amanda ya. Baru saya tambah waktunya, seminggu lagi saya kasih waktu. Minggu depan tak siap lagi, kita pilihannya yang tak siap itu saya tak usah masuk Google Meet atau tak usah masuk lagi sama saya. Kalau mau masuk kamu panggil dulu lah orang tuanya, atau tak usah lagi kita belajar Pak, berhenti aja kita belajar. Nah, pilihannya begitu. Oke? Tak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silahkan selanjutnya, kan kita 8 jam ya, sampai jam 12. Sisanya silahkan kerjakan tugasnya. Saya sudah ajari bagaimana cara mengerjakan tugasnya, menggunakan googling, simak video YouTube minggu kemarin. Nah, video YouTube ini nanti akan saya share setelah saya upload. Mungkin butuh waktu setengah jam atau 1 jam. Ya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak. Roman gendut.